kembali di PA Anak Sekolah Minggu GRII Palembang. Wah, sudah berapa lama ya kita tidak bertemu ya? Dan Kak Fili rasa kalian semua kayaknya udah susah bergerak, udah lama gak nyanyi. Nah, makanya Kak Fili mau ajak dulu di PA Anak pertama di tahun ini. Kak Fili mau ajak kita latihan satu lagu yang membuat hati kita gembira. Coba judulnya apa? Yaitu judulnya Hati yang Gembira Adalah Obat. Kalian dengerin dulu ya Kak Fili nyanyi satu kali. Nanti kita akan berlatih bersama dengan gerakannya. Hati yang Gembira. Banyak senyumnya, banyak gerakannya. Baiklah adik-adik, yuk kita bersama-sama berdiri. Kita longgarkan dulu tubuh yang sudah lama gak bergerak ini. Dan siap-siap bernyanyi Hati yang Gembira sebanyak 2 kali. Tapi jangan lupa, banyak senyum ya, kan lagunya gembira. Yuk kita latihan. Hati yang Gembira. Dengar nggak tadi kalimatnya apa? Hati yang gembira itu seperti obat yang kalau diminum menyembuhkan kita semua. Makanya kita harus selalu senang dan memuji Tuhan. Oke? Nah, sebelum adik-adik duduk, Kak Fili mau mengajar kita lagu yang kedua. Judulnya adalah Si Semut Yang Kecil. Nah, Kak Fili rasa adik-adik udah banyak nih yang tahu lagunya. Jadi, yuk kita latih lagu Si Semut Yang Kecil sebanyak 1 kali. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki?
Wah, seperti layaknya semut yang kecil itu, walaupun mereka sangat kecil dan gampang kena bahaya, tapi Tuhan selalu pelihara mereka. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk. Dan kita akan berlatih lagu yang nomor 3, judulnya Yesus Seperti Gembala. Dengar Kak Fili nyanyi satu kali dulu, baru kita berlatih bersama-sama. Yesus Seperti Gembala. Adik-adik, sekarang saatnya kita berlatih lagu ini secara bersama-sama. Kita tenangkan hati kita, tapi nyanyi tetap pakai gerakan Yesus Seperti Gembala. Adik-adik, mari kita semua tenangkan hati kita. Kita lipat tangan, pejamkan mata, dan tundukkan kepala. Ikuti Kak Fili berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami dapat memulai PA anak di tahun yang baru. Kiranya Tuhan berkati setiap puji-pujian kami dan firman Tuhan, supaya kami semua dapat mendengarnya dengan baik. Berkatilah Pak Amin yang akan memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, yuk kita semua bangkit berdiri lagi dan kita akan bernyanyi lagu yang gembira, yaitu Hati yang Gembira sebanyak 2 kali.
Fili percaya kalian semua nyanyinya penuh dengan senyuman. Kalian semua udah gembira kan? Ingat tadi di lagunya, kalau semangat yang patah, keringkan tulang. Keringkan tulang tuh seperti apa? Seperti kayak sudah orang tua yang udah gak punya semangat lagi, yang udah susah gembira. Itu namanya keringkan tulang. Tapi kita yang masih muda dan kita yang percaya Tuhan harus selalu gembira dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, kalian boleh duduk sebentar. Dan kita akan bernyanyi lagu yang tadi, Si Semut Yang Kecil. Coba ya kita bayangkan, kalau di pinggir-pinggir rumah atau pas kemuncak air gula, pasti ada semut-semut yang datang. Semut itu ukurannya seberapa? Segini? 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 No, semut itu ukurannya sangat kecil. Yang kalau orang lagi jalan, cetek, udah keinjak semutnya. Tapi walaupun semut kecil seperti itu, Tuhan selalu pelihara. Apalagi anak-anak semuanya yang pasti Tuhan sayang. Yuk kita nyanyi lagu Si Semut Yang Kecil sebanyak 2 kali. Semua duduk dengan baik, buka matanya dengan lebar, buka telinganya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekalian, kita berjumpa kembali di dalam kelas pemahaman Alkitab anak sekolah minggu. Nah, hari ini Pak Amin akan bercerita tentang apa? Tentang sebuah bangsa. Bangsa apa ya? Bangsa Israel di Mesir. Loh, kok bisa? Bisa karena memang dulu ya bangsa Israel itu pernah ada di Mesir. Selama berapa lama? Selama 400 tahun. Wih, lama sekali. Nah, sebelum kita melanjutkan kelas PA anak sekolah minggu, Pak Amin ajak kita berdoa, minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Oke? Oke, yuk sekarang lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala. Ikut Pak Amin berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan masih memberikan firman kepada kami. Tolong kami dan tolong Pak Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi anak-anak atau adik-adik sekalian ya, kita lanjutkan kembali. Jadi ya, bangsa Israel itu ya adalah sebuah bangsa. Dari apa? Dari begitu banyak bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ada bangsa Mesir, ada bangsa Israel, ada bangsa Filistin, ada bangsa apa lagi ya? Ada bangsa Moab. Ya, pokoknya ada begitu banyak bangsa di seluruh dunia. Tetapi bangsa Israel ini adalah bangsa yang khusus. Hah? Khusus? Maksudnya apa khusus? Ya, ini adalah bangsa yang spesial. Kenapa? Karena bangsa ini ya, itu dimulai dari mana tau nggak? Dimulai dari Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham itu bukan bangsa Israel,
tetapi adalah apa? Dia itu dulu tinggalnya di mana? Tinggalnya di Ur Kasdim, ya jauh sekali. Dan kemudian suatu ketika Tuhan suruh Bapak Abraham, Abraham, yuk kamu sekarang pergi, tinggalkan bangsamu, tinggalkan sanak saudaramu, pergi ke suatu tempat yang nanti akan aku tunjukkan kepada kamu. Nah, Bapak Abraham itu yang taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Abraham berkata, ya Tuhan, saya akan ikut kemana engkau suruh saya. Ya, kemudian Bapak Abraham segera berkemas-kemas. Dia bereskan barang-barangnya. Dia suruh istrinya untuk beres-beres. Kemudian dia suruh pembantunya, ayo kita mau pindah. Pembantunya bilang, pindah kemana? Pokoknya pindah. Lalu kok pindah nggak tahu sih? Oh, Tuhan yang suruh. Tuhan itu sudah siapkan satu tempat. Ya, pokoknya kita taat kepada Tuhan. Kemudian pindahlah mereka ke suatu tempat. Nah, tempat itu ternyata apa? Namanya adalah Tanah Palestina. Namanya apa adik-adik? Tanah Palestina. Ya, dan kemudian sesudah itu akhirnya Abraham, dia punya anak. Ingatkan namanya siapa? Ishak. Ya, dan kemudian Ishak juga punya anak kembar. Namanya siapa? Yaitu Esau dan Yakub. Dan Yakub itu ya punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, 12 anak laki-laki ini ya nanti akan menjadi 12 suku. Ya, 12 suku itu nanti akan menjadi bangsa Israel. Bangsa apa adik-adik? Bangsa Israel. Ya, dari 12 suku. 12 suku itu dari 12 anak Yakub. Lalu kok bangsa ini kok bisa ada di Mesir? Iya, karena adik-adik masih ingat tidak? Dulu Pak Amin pernah cerita. Cerita apa? Cerita bahwa 12 anak Yakub itu ya, dia itu ada 1 anak namanya Yusuf. Dan Yusuf itu ya, itu 11 saudara yang lain itu ya iri hati kepada Yusuf. Dan kemudian mereka ingin membunuh Yusuf. Wih, ngeri ya, ngeri. Tetapi apa? Tapi Tuhan tidak izinkan. Ya, Tuhan tidak izinkan. Dan Tuhan tolong Yusuf. Jadi mereka tidak jadi membunuh Yusuf dan mereka hanya menjual Yusuf. Dijual sebagai apa? Dijual sebagai budak. Ya, budak itu apa sih? Oh, budak itu ya kalian tahu kan ya, pembantu tahu kan ya. Nah, kalau budak itu ya, aduh, lebih kasihan dari pembantu. Kenapa? Budak itu ya, itu kerjanya, waduh, capek sekali. Dan dicari ya budak-budak yang ototnya besar-besar, yang kecil-kecil tidak bisa. Ya, nah jadi kemudian Yusuf itu ototnya lumayan besar. Kemudian dia bekerja sebagai budak. Di mana? Di tanah Mesir. Siapa tuannya? Oh, tuannya itu bernama Potifar. Ya, nah sampai suatu ketika akhirnya Yusuf itu dia walaupun sebagai budak, tetapi dia rajin sekali. Kerjanya rajin. Udah rajin yang bagus kerjanya. Sudah bagus ya, jujur sekali. Dan kemudian dia pandai sekali. Akhirnya Yusuf itu diangkat sebagai apa? Sebagai kepalanya budak, ya, atau sebagai kepalanya pembantu. Jadi Potifar itu ya tuannya Yusuf percaya sama Yusuf. Karena apa? Rajin, kemudian jujur, kemudian pandai. Ada loh ya orang yang pandai tetapi tidak rajin dan tidak jujur. Ya, ada orang yang pandai, kepadanya itu dipakai untuk berbuat jahat. Tetapi Yusuf tidak. Yusuf ya, dia rajin, dia jujur, dan dia juga pandai. Ya, semua itu adalah apa? Berkat Tuhan. Nah, akhirnya apa? Yusuf diangkat sebagai kepala rumah tangga. Hah? Kepala rumah tangga. Potifar itu ya, itu orang kaya.
kaya sekali. Dia punya banyak pembantu, termasuk salah satunya adalah Yusuf. Dan Yusuf itu ya karena dia rajin, karena dia jujur, karena dia pandai, kemudian diangkat menjadi kepala rumah tangga. Nah, semua itu karena apa? Karena berkat Tuhan, ya, kasih kerajinan, kasih kejujuran, dan juga kasih kepandaian kepada Yusuf. Nah, sesudah jadi kepala rumah tangga, akhirnya sudah senang ya Yusuf ya, sebagai budak tadinya, sekarang menjadi kepala rumah tangga. Kemudian datang apa tonga? Datang godaan yang lain. Pak Amin sudah ceritakan ya, yaitu nyonyanya Yusuf itu ya, itu jahat sekali. Dan kemudian akhirnya tonga, akhirnya Yusuf itu ya dipenjarakan. Nah, waktu dipenjarakan ya, kemudian dipenjarakannya di mana tonga? Penjaranya lain sama penjara yang lain. Ya, bukan penjara dari orang-orang yang berbuat mencuri ya atau berbuat kejahatan yang lain. Tetapi Yusuf itu ya dipenjarakan itu di tempat penjara khusus. Khusus? Iya, karena apa? Penjara ini khusus ya untuk orang-orang penting yang dipenjarakan oleh raja. Nah, kemudian akhirnya ya pada waktu dia dipenjara, Yusuf karena dia rajin, jujur, pandai, nah diangkat lagi oleh kepala penjara. Sebagai apa? Sebagai orang yang nanti akan memimpin semua orang yang menjadi tahanan, yang dipenjara. Yusuf menjadi pemimpin lagi. Nah, sampai suatu ketika pada waktu Yusuf dipenjara itu ya ada 2 orang penting loh ya. Di mana? Dari istana Mesir. Ya, dan kemudian 2 orang penting ini dipenjarakan. Nggak tahu kenapa dipenjarakan ya, mungkin karena mereka berbuat salah. Dan sesudah itu akhirnya apa? Akhirnya 2 orang ini ya mimpi. Nah, sudah mimpi akhirnya mereka tidak bisa. Aduh, maksudnya apa sih mimpinya ya? Maksudnya apa sih? Yusuf bilang, mimpi ya? Saya bisa menafsirkan mimpi kamu. Saya bisa mengerti mimpi kamu. Saya bisa apa arti mimpi kamu. Bisa. Nah, singkat cerita ya adik-adik sekalian, akhirnya Yusuf itu berhasil mengartikan 2 mimpi dari 2 orang penting itu. Yang satu adalah juru minuman raja, yang satu adalah juru roti raja. Nah, akhirnya 2 orang itu yang keluar. Tetapi yang juru raja ya akhirnya dihukum oleh raja. Dihukum mati. Tetapi ya juru minuman raja itu diangkat lagi oleh Raja Fir'aun. Nah, suatu ketika Raja Fir'aun itu mimpi. Nah, waktu mimpi dia bingung. Artinya apa ya? Artinya apa ya? Artinya apa ya? Nah, kemudian ya juru minuman raja itu ya yang dulu pernah dipenjara sama Yusuf bilang, saya kenal loh, waktu di penjara ya ada 1 orang. Ya, orang itu bisa mengartikan mimpi. Kemudian kata raja, panggil dia. Dipanggil. Nah, sesudah dipanggil akhirnya apa? Yusuf itu bisa mengartikan mimpi raja. Jadi ya mimpi raja apa? Raja bermimpi. Itu ya ada ada lembu. 7 ekor lembu keluar dari sungai Nil. Gede-gede lembunya. Dan kemudian raja ya waktu bermimpi dia seneng ya, lembunya gede-gede. Enggak lama kemudian ada lembu yang kurus-kurus keluar juga dari sungai Nil. Sungai apa adik-adik namanya? Sungai Nil. Ya, itu sungai terpanjang di dunia, panjang sekali. Nah, kemudian akhirnya ya lembu yang kurus itu ya, lembu itu mirip sapi ya adik-adik ya, mirip sapi, tetapi tidak sama ya. Nah, lembu yang kurus itu kemudian memakan habis lembu yang gemuk-gemuk. Nah, jadi kemudian raja waktu bermimpi
Dia bingung, artinya apa? Kemudian Yusuf bilang, oh saya ngerti. Yaitu apa? Yaitu 7 lembu yang gemuk-gemuk itu ya, itu artinya negara Mesir itu ya akan kaya, ya akan ada panen makanan yang banyak sekali. Lalu, nah 7 lembu yang kurus itu ya artinya apa? Nanti sesudah 7 tahun panen ya, nanti akan ada 7 tahun kekeringan. Nah adik-adik tahu ya yang namanya orang bertani, yang menanam gandum atau menanam padi, itu perlu air ya. Lalu kemudian Yusuf ya, nanti ada 7 tahun kering, kekurangan air semua, sehingga tumbuh-tumbuhan itu ya pada mati. Nah, oh gitu ya. Jadi bagaimana? Begini Tuanku Raja, ya pada waktu panen itu ya jangan dihabiskan, jangan foya-foya, ya tapi disimpan. Buat apa? Nanti ya pada waktu 7 tahun kekeringan itu ya kita masih punya makanan. Oh ya, wah hebat kata raja. Sudah kalau begitu kamu saja yang pimpin. Hah? Yusuf yang pimpin. Nah sesudah itu akhirnya apa? Yusuf memimpin. Wah dia suruh bikin gudang-gudang yang besar di seluruh negeri Mesir. Kemudian simpan makanan ya sebanyak-banyaknya. Nah sampai suatu ketika di tanah Palestina itu ya terjadi kelaparan. Ya sesudah 7 tahun itu, waktu kelaparan mereka nggak punya makanan. Nah akhirnya ya 11 saudara Yusuf kemudian pergi ke Mesir, disuruh oleh Yakub papanya. Beli apa? Beli makanan di Mesir. Nah sesudah itu singkat cerita ya, akhirnya mereka datang, termasuk Yakub juga datang. Dan kemudian sesudah itu akhirnya mereka bertemu kembali. Nah sesudah itu apa? Itu kira-kira ya 70 orang. Ya Yakub sama 11 anaknya. Lalu kemudian sama Yusuf juga ya. Kemudian sama cucu-cucunya. Nah jumlahnya ya ada 70. Ya dari 12 menjadi 70. Dan kemudian ya akhirnya mereka tinggal di Mesir. Ya, tinggal di Mesir. Dan Yusuf ya, dia minta kepada Raja Fir'aun, ya boleh nggak kami semua tinggal di sini? Raja Fir'aun pikir, ya bolehlah, karena kamu kan sudah berjasa bagi negara Mesir, kamu kan sudah berjasa bagi saya. Kemudian dikasih tanah, ya namanya adalah Goshen. Apa dari namanya? Goshen. Ya, kemudian mereka tinggal di tanah Goshen. Kemudian mereka tinggal, dan mereka juga beranak lagi, punya anak lagi. Nah, sampai suatu ketika ya 12 anak Yakub itu mereka sudah meninggal semua. Ya, dan juga raja Mesir yaitu Fir'aun juga sudah meninggal. Lalu kemudian mereka beranak lagi banyak sekali. Ya, dan kemudian akhirnya apa? Lalu raja Mesir meninggal, diganti lagi sama raja yang lain. Ya, meninggal lagi, diganti lagi sama raja yang lain. Nah, sampai suatu ketika ini bangsa Israel ya dari 70, sudah banyak sekali. Ya, mereka beranak cucu banyak sekali. Nah, ada satu raja, ya raja yang sudah menggantikan raja-raja sebelumnya ini. Ini bangsa Israel tinggal di sini banyak sekali. Ya, mereka itu beranak cucu banyak sekali. Kenapa banyak sekali? Karena Tuhan berkati. Ya, karena Tuhan berkati kandungan mereka, sehingga mereka beranak lagi. Lalu yang raja yang baru ini disebut juga namanya Fir'aun juga, ya, tapi beda atau lain dengan Fir'aun yang dulu. Pokoknya raja Mesir itu dulu ya disebut namanya Fir'aun. Itu bukan namanya ya, tetapi disebut aja sebagai Fir'aun atau raja. Nah, jadinya ya raja ini ketakutan. Kenapa takut?
Ini kalau bangsa Israel ini ya beranak lagi, beranak lagi, beranak lagi. Nanti lebih banyak daripada kita, ya bangsa Mesir. Kalau mereka lebih banyak daripada kita, nanti mereka akan menguasai Mesir loh. Jadi dia pikir-pikir ya, wah bahaya ini, bahaya. Jadi dia pikir apa toh nggak? Ini harus di stop, ini harus dihentikan. Tidak boleh mereka bertambah banyak. Nanti membahayakan kita, bangsa Mesir. Lalu bagaimana cara stopnya? Jadi ya orang-orang Israel ini atau bangsa Israel ini kemudian ya itu dipaksa. Paksa apa? Paksa kerja. Ya, supaya kalau mereka udah kerja capek dan kemudian mereka tidak bisa punya anak banyak lagi. Tetapi apa tahu enggak? Makin mereka dipaksa kerja ya, anaknya makin banyak. Bingunglah ini Raja Firaun, kok bisa ya? Kita sih jangan bingung. Kenapa? Karena Tuhan yang berkati mereka. Ya walaupun dipaksa, ditekan, tetapi Tuhan berkati mereka. Makin ditekan, mereka makin banyak anak. Kemudian kata Firaun, paksa lagi, lebih keras lagi mereka kerja. Ya tambah lagi pekerjaan mereka. Suruh mereka bikin batu bata, ya untuk membangun kota atau membangun gedung. Suruh mereka bikin lagi. Pokoknya paksa lagi. Kemudian mereka dipaksa lagi, paksa lagi. Nggak bisa, tetap makin lama makin banyak. Heran ya? Nggak usah heran. Karena apa? Karena Tuhan berkati mereka. Akhirnya Raja Firaun yang pikir, wah nggak bisa ini, nggak bisa ya. Akhirnya tahu apa? Raja berpikir, wih jahat sekali, oh jahat sekali. Apa yang dia pikirkan? Dia ya suruh bidan-bidan. Bidan itu adalah orang yang membantu, ya orang membantu, ya orang yang akan melahirkan, ya nanti dibantu sama bidan. Tahu nggak ya Raja Firaun bilang apa? Hei bidan-bidan, nanti ya kalau misalnya kamu membantu orang Israel yang akan melahirkan, lihat dulu bayinya. Kalau bayinya laki-laki, bunuh. Ya bisa dicekik atau bisa pokoknya bunuh. Ini perintah saya. Kalau perempuan, biarkan hidup. Nah, bidan-bidan itu ya, dia takut. Ya masa sih ya orang sudah mengandung 9 bulan, susah-susah waktu melahirkan, kan seneng ya. Nah, bidan-bidan disuruh bunuh. Bidan-bidan tidak mau. Ya, jadi mereka diam-diam. Lalu kan makin banyak ya, bangsa Israel makin banyak. Firaun bingung, ini sudah dibunuh belum? Kemudian bidan-bidan dipanggil, sudah dibunuh belum anak laki-laki? Oh begini Tuanku Raja, itu orang-orang Israel ya, ibu-ibu itu yang kuat-kuat. Sebelum kami datang, mereka sudah bisa melahirkan sendiri. Waduh, bingunglah Firaun ya. Nah kemudian, oke, kalau begitu, saya punya cara lain. Yaitu apa? Dia suruh prajurit-prajurit Mesir, ya, bukan suruh bidan lagi, suruh tentara-tentara, suruh prajurit-prajurit Mesir. Nanti kalau orang Israel melahirkan, ya kalau misalnya anaknya laki-laki, ambil. Loh, kok tahu? Iya, kan kalau orang habis melahirkan kan bayinya nangis pasti. Nah ketahuan kan ya. Nanti kemudian akhirnya datang itu prajurit atau tentara Mesir, periksa habis melahirkannya. Iya, coba lihat anaknya. Dia lihat, oh perempuan, sudah tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya anaknya laki, langsung direbut sama tentara. Ya, direbut dari ibunya. Kata ibunya jangan. Enggak, ini perintah raja. Udah direbut ya, kemudian dilempar kemana? Dilempar ke sungai Nil. Aduh, jahat sekali. Ya, jadi ibu-ibu orang Israel ya, sesudah dia melahirkan, itu mereka ketakutan sekali. Ketakutan apa? Nanti bayiku direbut, kemudian dilempar ke sungai Nil. Kemudian bayi-bayi itu kemudian tidak bisa berenang, kemudian mati semuanya. Nah, jadinya ya di situ tuh ya, jadi raja ini wah berhasil membuat apa? Membuat orang Israel itu ya anak laki-laki kemudian dibunuh, dibuang ke sungai Nil.
Dan kemudian mereka apa? Mereka banyak yang mati. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bangsa Israel ya itu tidak makin banyak. Ya, tidak makin banyak. Dan kemudian ya mereka sudah disuruh kerja paksa. Dan kemudian bayi-bayi mereka juga dibunuh, dilempar ke sungai Nil. Kemudian mereka sangat menderita sekali. Ya, mereka sangat-sangat menderita sekali. Dan kemudian ya waktu mereka menderita, lalu mereka mulai teriak-teriak kepada Tuhan, Tuhan, tolong kami Tuhan, kami ini umat-Mu, sekarang kami menderita sekali, kami dipaksa kerja dari pagi sampai malam, tidak ada istirahat, dan kemudian bayi-bayi kami juga dibunuh, yang laki-laki dilempar ke sungai Nil. Tuhan itu yang mendengar teriakan mereka. Ya, Tuhan itu mendengar keluh kesah mereka. Nah, sampai suatu ketika ya ada satu keluarga. Ya, kemudian keluarga ini juga mengandung. Ya, jadi seorang ibu mengandung, dan kemudian waktu mengandung akhirnya begitu lahir ternyata anaknya laki-laki. Dan kemudian ibu ini tahu ya, namanya adalah Yokebed. Siapa adik-adik? Yokebed. Ya, kemudian dia tahu nih nanti tentara Mesir akan datang merebut bayi saya. Ya, tetapi kemudian apa tahu enggak? Kemudian Tuhan melindungi Yokebed. Tuhan melindungi bayi ini. Ya, nah jadi Pak Amin cerita sampai di sini dulu. Ya, nanti 2 minggu kemudian nanti Pak Amin akan cerita siapa bayi itu tuh yang dilindungi oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan. Nah, jadi ya Pak Amin cerita sampai di sini dulu. Itu apa? Tentang sejarah bangsa Israel. Kenapa? Bangsa ini penting sekali. Ya, bangsa ini adalah bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Ya, bangsa yang spesial. Ya, dipilih sendiri oleh Tuhan dari Bapak Abraham. Kemudian Abraham punya anak Ishak. Kemudian Ishak punya anak lagi Esau dan Yakub. Dan Tuhan pilih Yakub. Ya, bangsa ini sangat-sangat spesial sekali. Karena apa? Karena nanti dari bangsa ini akan lahir siapa? Akan lahir seorang juru selamat. Ya, dari bangsa ini. Juru selamat itu bernama Yesus Kristus. Ya, tetapi masih panjang. Ya, dari Yokebed dia kemudian mengandung dan melahirkan, nanti masih panjang. Tetapi dari sinilah bangsa ini dimulai. Ya, karena apa? Karena dulu Tuhan pernah berjanji kepada siapa? Kepada Hawa dan kepada ular atau setan. Ya, bahwa nanti keturunan Hawa ini ya, ada satu orang keturunan Hawa yang nanti akan menghancurkan kamu setan, akan menghancurkan kepala kamu. Ya, dari siapa itu? Nah, dari sebuah bangsa. Ya, bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Namanya adalah bangsa Israel. Bangsa apa adik-adik? Bangsa Israel. Ya, jadi cerita sampai di sini. Nanti kemudian kita akan lanjutkan kembali cerita daripada bangsa Israel yang dikhususkan oleh Tuhan. Nah, jadi adik-adik ya, sampai di sini. Tapi ingat ya, bahwa bangsa ini bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yang dikhususkan oleh Tuhan, yang pasti Tuhan akan jaga. Ya, karena dari bangsa ini nanti akan lahir seorang juru selamat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, satu lagi ya adik-adik ya, bangsa ini dipilih oleh Tuhan. Jadi apa toh nggak? Jadi suatu bangsa. Itu apa? Bangsa-bangsa lain itu ya, bangsa Mesir, bangsa Moab, lalu kemudian ada bangsa lain ya, itu kemudian nanti akan melihat bangsa ini ya menyembahnya kepada siapa? Menyembahnya kepada Tuhan.
Kalau orang Mesir ya, bangsa Mesir menyembahnya kepada matahari, menyembahnya kepada sungai Nil, menyembahnya kepada bulan, menyembahnya kepada lembu, ya menyembahnya kepada tanah, menyembahnya kepada air, ya bangsa-bangsa lain juga. Nah, cuma bangsa Israel ini yang menyembah kepada Tuhan, ya bukan menyembah kepada yang lain. Nanti bangsa-bangsa lain nanti akan ikut bangsa ini nanti ya. Tapi Tuhan sudah khususkan suatu bangsa yang akan jadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Disebut namanya adalah bangsa apa? Bangsa Israel. Ya, sampai di sini dulu adik-adik kelas pemahaman Alkitab sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati jam pemberitaan firman Tuhan, yaitu tentang bangsa Israel di Mesir. Kami berterima kasih karena Tuhan yang memilih bangsa Israel, Tuhan juga yang memelihara bangsa Israel, yang nantinya dari bangsa ini akan lahir juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai di sini adik-adik sekalian. Dadah. Tuhan memberkati kita. Nah adik-adik, tadi sudah dengar ya bagaimana bangsa Israel itu hidup di Mesir. Tapi walaupun susah, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjaga mereka. Nah adik-adik, Kak Fili mau ajak kita nyanyi lagu yang terakhir, yaitu Yesus Seperti Gembala. Mari kita bersama-sama bernyanyi pujian ini. Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Satu kali lagi. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Baiklah adik-adik, sekian PA kita pada hari ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya. Dadah.